kunker penutup. Jadi kebetulan saya lagi sakit. Tapi karena saya komit walaupun berbicara sulit, saya tetap hadir di sini. Harapannya Poltekpar Bali dan PSDM Parekraf kita semakin siap menyambut Indonesia Emas 2045. Banyak yang belum memiliki pemahaman bahwa pariwisata kita ini sudah posisinya sangat terhormat di dunia, posisi 22. Dan kita berhasil melakukan langkah-langkah penyiapan sehingga kualitas dan keberlanjutan kualitas dan aspek keberlanjutan dari pariwisata kita semakin baik. Ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada para rekan-rekan media. Ini sahabat-sahabat saya sudah seperti keluarga sendiri. Terima kasih media yang terus menyuarakan untuk perbaikan. Ada sedikit berita tentang ulah wisatawan, saya langsung dengar dari media. Kalianlah yang menjadi ujung tombak garda terdepan. Dan teman-teman media ini adalah pahlawan-pahlawan dari Parekraf kita ke depan. Saya titipkan masa depan Parekraf khususnya Bali di tangan kalian. Kita nggak boleh ngelupain Sanur sebagai awal dari pariwisata Bali, walaupun sekarang fokus kita untuk mengembangkan Bali Barat dan Bali Utara dengan beberapa inovasi, tapi kita harus pastikan bahwa Sanur dan Bali Selatan ini menjadi pariwisata yang quality dan komit terhadap sustainability. Jadi saya akan titipkan ke para insan Parekraf di Bali. Dan kebetulan kemarin saya mestinya hadir di sini untuk membuka, tapi berkenan Bu Menteri yang membuka karena kemarin kita memfinalkan bahwa Kemenparekraf ini akan menjadi dua kementerian, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi ini hari purnama. Ini mungkin penuh dengan makna, hari baik kita berkumpul, kita doakan bukan hanya Bali tapi seluruh ekosistem Parekraf di Nusantara akan memasuki masa-masa keemasan. Terima kasih. Pak, pesan yang ingin disampaikan pada masing-masing bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di desa ini gimana? Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, ekonomi kreatif yang inklusif, bernilai tambah dan berkemajuan. Pak Menteri, tanggapannya terkait pesta kembang api kemarin yang viral yang sempat mengganggu upacara agama warga di Canggu itu seperti apa Pak Menteri? Itu saya mendapat laporan dan saya sangat prihatin karena pariwisata yang kita ingin kembangkan di Bali dan Indonesia adalah pariwisata yang berbasis budaya, bermartabat, menjaga adat istiadat dan berkearifan kepada masyarakat setempat. Jadi seandainya kita menghargai seluruh rangkaian kegiatan itu harus disesuaikan dengan upacara adat yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari pariwisata di Bali. Pak, harapannya pada figur sosok Menteri Pariwisata dan Menteri Ekonomi Kreatif nanti itu gimana Pak harapannya? Saya sudah menyampaikan secara pribadi, tapi nanti setelah ditunjuk oleh Bapak Presiden, saya mendengar tanggal 21 Oktober
mereka adalah sosok-sosok yang mumpuni, sangat mengerti dua sektor yang besar ini, dan tentunya siapapun yang nanti akan ditunjuk khususnya di pariwisata akan mencintai Bali, karena Bali ini tidak bisa terpisahkan sebagai bagian dari pariwisata Indonesia yang semakin hari semakin menunjukkan kualitasnya dan aspek berkelanjutan. Pak Menteri, hal apa yang paling berkesan selama menjadi menteri dan kunker di Bali, Pak? Saya paling berkesan waktu saya berkantor di sini 6 bulan. Saya pindah ke sini, tapi ternyata setelah selesai 6 bulan banyak yang mendapat inspirasi. Teman-teman saya pada pindah sini semua, terus nggak balik lagi. For good di sini. Dan begitu mereka kualitas udaranya jauh lebih baik, dan mereka saat itu merasakan alam, budaya, dan juga keramah tamahan warganya. Jadi ini tidak akan bisa terlupakan. Pak, upaya yang dilakukan Kemenparekraf terkait dengan kejadian kembang api saat ada upacara itu gimana mungkin Pak? Jadi sama seperti yang selalu kami lakukan, bekerjasama dengan Pemprov, dengan masyarakat adat, juga dengan desa-desa, dengan pecalang, agar kita lebih sosialisasikan event. Tentunya kita ingin meriah, tapi harus memiliki komitmen untuk berkearifan dan menjaga perasaan, menjaga keutuhan dan toleransi keberagaman. Ada rencana untuk koordinasi dengan Beach Club tersebut mungkin Pak? Harus terus. Dan Beach Club Bali ini sudah mulai menjamur. Kemarin kita ada Beach Club di Jakarta. Ketularan Bali. Sama juga pakai itu, pakai kembang api juga. Jadi Bali ini udah jadi pelopor dan pioneer, trendsetter. Kalau di Jakarta nggak masalah kembang api, tapi kan di sini harus disesuaikan dengan kondisi, apalagi sekarang adalah hari-hari baik ya, kita harus menghormati. Terus ada viral penjualan tebing di Nusa Penida itu Pak? Ya itu sama juga, saya udah titipkan, kebetulan sudah dibentuk satgasnya, nanti di Kementerian Pariwisata akan berkoordinasi agar pembangunan kita bukannya di Bali tapi di seluruh wilayah destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif itu harus mengacu kepada keberlanjutan lingkungan. Pak, pasca jadi menteri apa aktivitas Bapak di sana sebenarnya ke depan? Pengen ke Bali saya habis ini. Jadi warga Pengen ke tempatnya Pak Trisno tuh, bawa Sulaiman, Sandi dan Nur. Sandiaga dan Nur Asyik. Ayo Mas, ayo udah ya.